Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pagi ini bisa mengikuti dengan baik apa yang akan kita sampaikan, termasuk mungkin nanti ada keluhan, ada pertanyaan yang disampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan yang lebih banyak lagi, sehingga ada banyak perbendaharaan kita untuk nanti bisa mengambil peluang dengan sebaik-baiknya sekecil apapun. Sebelum kita mulai, saya akan mencoba mereview sebentar. Silakan diperhatikan yang saya sampaikan untuk membaca pergerakan yang sedang terjadi saat ini. Saya mulai dari time frame yang tinggi dulu. Saya gunakan di HD1 dulu ya. Oke. Ada yang masih terlambat ini. Kemudian berikutnya saya akan coba menggunakan time frame yang lebih tinggi ya. Tadi malam sudah kita singgung, ketika sudah jam malam jam 7 ke atas, kemudian posisi candle tebal merah di atas tidak ada ekor, maka bisa dipastikan akan panjang turun atau akan lanjut turun. Jadi sudah di awal sudah kita sampaikan cara membaca. Kalau teman-teman tersesat atau terseret di floating yang merah, itu salah besar. Karena di awal sudah kita berikan minimal perhitungannya. Di awal kita sudah sampaikan ancer-ancernya atau perkiraannya. Bagaimana kita bisa membaca walaupun pada hari-hari sebelumnya ini trennya naik. Memang trennya naik, tetapi jangan lupa di sana ada batasan yang harus kita lihat, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan di sana. Aspek yang saya maksud tentu ada support, ada resisten, ya. Kemudian mungkin ada pola-pola lain yang di sana akan muncul. Tadi malam sudah kita singgung, walaupun tren naik, di atas juga banyak penolakan di sana. Ada banyak penolakan. Ini ada di sini banyak penolakan. Kemudian sesudah ini ada candle merah kemudian sampai di jam malam. Ya sekali lagi coba perhatikan, kalau di jam malam masih tebal merah. Ya, jam malam itu jam berapa? Jam 7 ke atas. Intinya jam Eropa, Amerika sudah mulai ketemu. Kalau sudah jam-jam 7 ke atas, posisi masih tebal merah begini, panjang, maka bisa dipastikan akan ditutup atau didominasi oleh candle warna merah. Ya, silakan diputar kembali yang merekod yang tadi malam sudah kita sampaikan. Ini untuk barometer secara umum kita, membaca untuk kehati-hatian kita minimal jarak dari lebih ketinggian yang tinggi ya, dari jarak di atas itu sudah kelihatan. Tadi malam sudah saya sampaikan dengan analogi, kalau kita melihat dari puncak dari atas maka yang di bawah akan kelihatan. Ada yang bergerak-gerak di sana misalkan begitu. Baru kita lihat apa yang bergerak itu orang atau binatang, baru kita zoom. Nah, zoomnya itu kalau di trading tentu dengan time frame yang lebih rendah, bisa H4 di bawahnya atau H1, M30, M15. Pasti kelihatan di sana. Sehingga kalau teman-teman ada yang mengatakan ini bagaimana cara membaca pergerakan kok tidak ada berita tetapi terus turun. Ya, karena itu belajarlah untuk belajar untuk mengetahui dari berbagai macam time frame. Kalau di ketinggian yang tinggi di D1 minimal kita ada konsep di sana. Ada gambaran di sana. Oh, sudah malam jam 7 posisi warna merah. Artinya di situ berpeluang untuk nanti didominasi oleh candle seller atau candle bearish, candle turun. Ya karena itu jangan lupa membaca pergerakan demi pergerakan baik di time frame tinggi maupun time frame rendah. Kemudian kalau kita pengen lebih detail lagi, tentu kita bisa gunakan time frame yang lebih rendah. Jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti banyak candle yang pergerakan cepat tetapi tidak terlalu akurat. Nah, saya rekomendasikan paling kecil diambil di M15 saja. Tapi ini tidak serta-merta dijadikan doman. Tetap nanti kita kombinasikan dengan time frame yang lebih tinggi. Minimal untuk melihat, membaca bisa kita jabarkan di M15 di sana. Perhatikan ketika dia turun, kalau tidak ketemu di M15 di H1 dulu ya. Perhatikan di H1-nya. Nah, di H1 selalu ketemu di sana. Arahnya selalu terlihat di sana. Kalau kita membaca, perhatikan pergerakan demi pergerakan ini turun, kemudian naik. Nah, naiknya dilihat di sana. Naiknya sampai di mana? Apakah ini sampai menutup warna merah atau belum? Kalau belum mampu menutup warna merah, tetap hati-hati di sana. Kemudian di situ juga apakah pergerakan itu mengarah kuat ke atas atau sebaliknya. Kalaupun terjadi misalnya terlanjur entry, misalkan di candle ini, misalkan di sini. Misalkan sudah terlanjur kita menganalisa dari candle ini.
Oke, kita menganalisa di candle ini. Kita menggunakan candle ini sebagai acuan atau trigger kita. Oh, ini bakal naik misalnya. Boleh, silakan. Tetapi yang paling penting ketika kita entry adalah manajemen resiko di sana. Bagaimana caranya? Ya sama, ketika kita entry, misalkan entry di sini, ya, saya kasih tanda dulu. Ketika kita entry buy, karena kita berpedoman mungkin pada candle hijau, walaupun sebenarnya sudah kita dapatkan di candle yang tebal ini. Kenapa kok begitu? Ya karena sudah ada penolakan di sini. Candle yang panjang ini ada penolakan buyer, kemudian muncul warna hijau, bukan di merah tetapi muncul warna hijau. Artinya warna hijau ini adalah implementasi atau bentuk nyata dari penolakan yang merah panjang ini. Jika bentuk nyatanya muncul, maka di candle berikutnya pun sebenarnya kita bisa entry atau menunggu candle ini berwarna hijau. Tanpa ini candle ketiga pun sebenarnya dua analisa itu sudah cukup kuat. Dari sini bisa entry buy. Targetnya terukur saja, ini di candle ini pun sudah profit sebenarnya kalau cuma 100 pip, apalagi candle berikutnya. Sehingga ketika berturut-turut candle begini, misalkan kita masih berpikiran oh ini mau tetap naik, ya silakan coba misalkan ini buy. Tentu dengan pertimbangan harus ada manajemen risiko. Manajemen risikonya di mana? Tentu di bawah karena ini buy. Di mana cara meletakkannya? Boleh dengan di bawah titik support atau kita amati di sana. Amati itu seperti apa? Diamati ketika marketnya betul-betul tidak bersahabat, ya kita bisa lakukan recovery. Misalnya, ya ini tentu dengan latihan. Kalau hanya coba teori susah nanti. Masing-masing orang punya kesempatan untuk mengeksplor sebanyak-banyaknya latihan itu. Contoh misalkan ini kita 0,5. Contoh buy-nya 0,5. Ternyata yang kita harapkan tidak naik, ya berarti turun. Perhatikan naik sebentar. Kalau kita mungkin 100 pip, kita belum dapat. Ini 138 kena spread 50-an masih belum dapat profit 100 pip. Cuma kalau cuma 80 ada dapat profitnya. Tergantung kita, kalau kita belum ambil kita bisa rugi. Katakanlah kita tidak ambil masih minus, berarti turun kita rugi. Nah ketika turun seperti ini, perhatikan turunnya sejauh mana. Turun kemudian mantul lagi, artinya kita masih bisa toleransikan di area ini, karena ini area pantulan yang paling sering ditolak. Ya, artinya kita menunggu konfirmasi saja. Menunggu konfirmasi apa? Menunggu konfirmasi ini betul-betul sudah kuat, ya. Atau misalnya ini turun kemudian sampai di ujung berat, artinya berat itu tidak bisa breakout di sini. Lama kemudian dilihat waktunya. Waktunya sudah 45 menit misalnya. Kok ternyata berat turunnya. Kita bisa lakukan recovery di sini. Baik, bukan melawan. Ketika ini merah kita pasang sell melawan dua kalinya 1, ya tidak masalah ketika sudah terbiasa. Tetapi kalau melawan sangat berbahaya karena lebih banyak lotnya. Ketika nanti naik lagi tambah pusing lagi karena tambah parah minusnya. Ya, tentu semuanya juga tergantung bagaimana kita nyaman. Kalau nyaman dengan dua kalinya silakan. Atau misalkan dengan ketika di ujung tebel tidak ada ekornya, pas bergerak ya, tebel tidak ada ekornya, kita bisa entry buy lagi. Boleh dengan 0,5, boleh 0,75. Ya, tentu dengan lot-lot yang sudah familiar dipakai. Kalau saya biasa misalkan 0,5 ini kalau turun pasti di atasnya 0,75, 1,25. Ketika bergerak ya, saat ini pun misalkan segini ya, nanti tetap contoh misalkan di sini saya entry-nya di sini ya, dengan harga berapa? Harganya kita lihat misalnya ini ya, 1858. Kemudian naik di atas. Contoh ini ya. Ya, tentu ini contoh ini harus teman-teman mencobanya. Ini tetap saya buy 0,75 misalkan, atau biasa gunakan 1,25 saya. Artinya lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuan untuk mempercepat pemulihan atau recovery yang atas tanpa harus cut loss. Oke, kita coba misalkan buy di area ini tadi. Ya. Di area ujung bawah itu pas tebel kita entry buy. Coba perhatikan naiknya berapa. Kita lihat naiknya sampai di sini 240 ya, 240. Oke, kita coba hitung kira-kira nanti bagaimana hasilnya recovery.
Kalau sudah recovery maka jangan berpikir untuk profit dulu. Sekali lagi recovery ini berfungsi untuk memudahkan penyelamatan yang lebih dulu. Sehingga minusnya bisa berkurang, itu intinya di sana. Bukan terus dalam pikiran kita bisa membalas dan profit, bukan. Intinya meminimalkan saja. Oke, 240 kalau dipotong dengan spread 50 maka akan ketemu 190. 190 dikali lotnya 1,25, 237. Jadi kita dapatnya profit yang bawah 237 ketika naik sampai di ujung koreksinya di sini. Kemudian yang atas berapa minusnya? Minusnya dari ujung kita entry ke naiknya tadi ini 402 ya, 402. 402 kalau dikalikan setengah berarti 201. 201 yang bawah dapat 237, maka masih ada sisa. Artinya tetap profit walaupun kecil. Nah, ketika sudah naik sampai tadi di ujung atas ini, dikoreksi ini, yang kita lakukan bukan take profitnya saja, bukan close yang profit bawah, bukan. Semuanya harus di close. Yang atas termasuk di close karena ini fungsinya untuk penyelamatan yang di atas. Jadi tidak harus menunggu karena teman-teman kebanyakan yang habis, yang MC dan kacau itu selalu menunggu apa? Menunggu ini tertutup, menunggu nanti bagaimana candle selanjutnya, menunggu bagaimana selanjutnya. Kalau terlalu menunggu kita tidak ada kepastian di sana. Maka ketika berbalik, ketika marketnya tidak bersahabat dengan analisa, segera putar otak di sana, segera lakukan recovery. Misalkan recovery buy ternyata turun lagi, berarti harus ada yang dikorbankan. Mungkin yang paling jauh di close duluan. Ya, kita juga sebenarnya sering memberikan sharing seperti itu. Jadi bagaimana video kita ketika kita salah entry atau kita terjebak di dalam floating. Yang kita lakukan bukan tiba-tiba di cut loss, bukan. Ibaratnya kita carikan solusinya dulu. Ya, kemudian kalau misalkan tidak ketemu jalan keluarnya baru kita cut loss. Itu caranya. Kemudian kalau melihat pergerakannya bagaimana, kalau melihat ini bisa panjang terus, ya gampang saja dilihat. Ya, karena itu pentingnya price action tadi. Price action itu membaca candlestick-nya. Candlestick adakah di sana yang memperkuat, adakah yang melemahkan. Contoh yang tadi misalkan sudah merah kemudian ternyata ditutup di kondisi yang seperti ini. Maka kita segera baca kondisi ini. Dari tren turun atau awalnya turun kemudian mencoba naik. Naik ini ternyata dikembalikan lagi ke merah. Artinya naik ini mencoba untuk retest tetapi kembali ditolak oleh seller. Sehingga yang terjadi kalau sudah seperti ini maka buyer terlalu lemah di sana. Buyer terlalu lemah. Hijau ini mati ketika sudah ditutup merah lagi. Apalagi sudah mulai merah lagi, dikuatkan lagi di sini. Yang hijau ini kalau hijau ini kita gabung ya seperti ini. Kemudian merah yang ini kita gabung lagi, yang ini merah. Kemudian yang ini tadi hijau. Yang kita gabung adalah bodinya, kumpulan bodinya yang bawah dan atas kita gabung. Nah, ketika hijau ini sudah ditutup oleh merah dan hilang, maka hijau itu sudah diabaikan. Fokus lagi ke merah lagi. Begitu caranya. Ketika misalkan naik tinggi, tingginya itu sejauh mana? Kalau tinggi cuma ekornya saja, berarti masih belum bisa breakout atau masih belum bisa mengalahkan. Perhatikan ketika hijau lagi, kemudian hijaunya kalau kita gabungkan baru sampai di bawah di sini. Kalau ini merah kita gabung, kemudian hijaunya kita gabung lagi di sini. Ya, perhatikan separuh dari merah saja belum sampai. Artinya kekuatannya belum kuat di sana. Ya, apalagi sudah ada petunjuk di sana, sudah ada petunjuk. Ya, petunjuknya apa? Petunjuknya ini perhatikan sudah ada penolakan. Ya, sudah ada penolakan, kemudian posisi masih belum ada separuh dari
candle merah semuanya. Ya kalau kita gabungkan candle ini, merah ini, ya seperti ini. Kita gabung ya, kalau kita gabung merahnya begini. Jadi kita belajar untuk kombinasi candle. Candle ini tidak berdiri sendiri. Kalau kita gabung begini jadinya. Ya, kekuatan candle itu begini. Ini merah, baru naik ini hijau tadi. Yang ini hijau. Masih terlalu kecil untuk melawan yang merah. Artinya apa? Artinya masih dominan warna merah di sana. Sehingga kalau kita mau melawan dengan buy, harus dengan petunjuk yang kuat. Petunjuk yang kuat itu bisa dari ekor yang panjang, bisa dari titik supportnya, kemudian sudah mulai muncul di sana. Boleh seperti itu. Ya, dengan dua alasan pun boleh. Misalkan ada ekor panjang, kemudian muncul hijau, boleh masuk hijau lagi, masuk buy. Tetapi kalau sudah mulai ada penolakan, apalagi arah tangganya masih di bawah, ini hati-hati. Jadi hijaunya ini boleh bisa saja bersifat koreksi. Diingat kita sering membuatkan garis-garis begini, ini sempat naik, nah kemudian turun lagi, naik lagi, kemudian turun lagi. Ini artinya apa? Artinya posisinya tangganya yang di atas ini masih turun atau masih tren turun, ya. Pucuk-pucuknya atau ujung-ujungnya ini masih turun. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, termasuk yang di atas di sini. Nah, ini makin lama makin ke bawah. Maka hati-hati kalau sudah membentuk tren begini. Kalau kita mau melawan atau ada sinyal reversal di sana, pastikan sudah kuat dan cepat-cepat exit sebelum dia betul-betul kuat. Karena memang posisinya masih bar down atau di area baris turun, area tangga turun. Kemudian tiba-tiba panjang, tidak ada, tiba-tiba panjang tidak ada. Ini selalu bertahap ini. Kecuali ada berita. Ini tidak langsung serta-merta langsung flash panjang, tidak. Ini bertahap. Pergerakannya kelihatan. Memang bergerak agak cepat tapi bukan nge-flash. Ya, sebenarnya dari candle yang bergerak cepat itu bisa dimanfaatkan untuk taking profit di sana. Kelihatan begitu turun, tebal, mulai tebal, begitu ada koreksi langsung masuk cepat. Itu bisa kita manfaatkan. Bukan menunggu, oh ternyata panjang. Ada apa? Ada berita enggak nih tiba-tiba panjang? Tidak ada berita pun tidak masalah. Kita bisa tahu kok di sini dari pergerakan candle. Mau naik misalkan, oh ini mau naik ke atas. Ya dilihat di sana. Kalau detail di H1 nanti di M15 pas bergerak itu kelihatan nanti. Kemudian dilihat support resistennya ada enggak? Oh ternyata di sana ada. Misalkan di sini ada penolakan. Berarti ini bisa kita buat support dulu. Kita bisa buat support dulu. Oke, begitu breakout kita bisa entry sell. Tentu dengan target profit yang tidak muluk-muluk. Kalau kita profitnya muluk-muluk ya enggak ketemu. Ini 250, kalau cuma 100 saja enteng. Ya, kemudian kalau sudah breakout berarti turun sudah. Ada lagi di sana, ada enggak di sana supportnya, dilihat lagi. Oh ternyata di sini. Ambil yang banyak ditolak di sana. Nah, di sini bawah sedikit ya. Ini banyak ditolak semuanya. Oke, perlihatkan. Nah, ketika pas berada di area support, dia mulai naik. Berarti ada satu sinyal naik. Berarti sudah mulai reversal. Belum tentu ini kuat naiknya. Tunggu satu lagi, naik lagi baru kita bisa entry di candle selanjutnya di warna hijau yang ini, yang kecil ini. Loh itu kan mudah ketika sudah terjadi. Ini sudah kita lakukan sering berulang-ulang kali. Kenapa kita jarang rugi, jarang lose? Karena kita menggunakan penerapan teknik yang betul-betul sudah cocok dan terbiasa kita lakukan. Ya silakan nanti live bareng datang ke sini boleh. Nanti saya kasih petunjuk kapan naik, kapan turunnya. Tapi jangan tiap hari karena banyak kerjaan juga. Sekali-sekali silakan nanti bareng-bareng live, lihat bareng-bareng, coba perhatikan nanti mulut saya kalau saya ngomong buy ikut buy, sell ikut sell. Kemudian nanti kalau berbalik bagaimana caranya nanti saya sampaikan langsung di sana. Biar nanti tahu dan bisa membuktikan bahwa konsep dan teknik yang kita gunakan bukan hanya asal-asalan. Ya, karena mungkin teman-teman belum menguasai, terlalu nekat. Terlalu nekat itu artinya belum mumpuni, belum mahir, keburu pengen real account sehingga explore-nya belum maksimum. Ketika market
goncang ketika market ekstrimnya belum mampu untuk melakukan penanganan di sana. Yang dilakukan selama ini cuma profit. Oke, ini ada analisa ini, saya ambil posisi buy, oke, profit sudah. Ada lagi sell, masuk lagi sell, profit sudah. Artinya sudah merasa bisa hanya dengan waktu yang pendek, ya, sehingga kita belum bisa mengukur apakah saya ini betul-betul bisa analisa ataukah hanya kebetulan saja. Karena harus diuji oleh waktu. Seorang trader yang handal, yang tangguh harus sudah diuji oleh waktu, harus sudah eksis dalam jangka waktu panjang, karena mampu eksis dan mampu profit secara konsisten terus-menerus di kondisi market yang bagaimanapun. Oke, itu caranya membaca, sehingga teman-teman juga tidak galau, selalu galau. Kenapa kok selalu ketika ini turun panjang terus? Karena dilawan terus. Sudah tahu panjang, tidak ada konfirmasi buy, dilawan dengan buy. Dianggap yang panjang sudah mulai lemah, belum tentu. Lihat batasan-batasan yang ada di sebelah kirinya. Kalau sudah di breakout, emas selalu akan lanjut. Ini harus dipahami karakternya. Jangan asal-asalan ketika ini sudah mulai hijau buy, ini sudah mulai merah sell. Tidak boleh begitu. Aspek yang terbentuk sebelumnya harus menjadi pertimbangan, termasuk price actionnya adakah di sana yang memperkuat posisi reversal atau pembalikan. Selagi tidak ada sinyal pembalikan, jangan coba-coba untuk melawan. Apalagi di emas atau di gold ini sangat rawan sekali. Ya, karena emas ciri khasnya begitu. Dia bisa berbalik tanpa harus koreksi. Ya, tetapi kita bisa membaca dengan melihat struktur yang terbentuk sebelumnya. Ya, ini membutuhkan latihan yang panjang yang begini. Tidak bisa serta-merta, termasuk melakukan recovery, karena yang recovery ini yang terkadang sulit. Kalau hanya buy kemudian profit, sell kemudian profit, itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran semakin dia mencoba banyak, semakin dia salah, tetapi semakin dia bisa mengatasi. Itulah nanti yang jadi ukuran kita. Sehingga kondisi market apapun, mau bergerak naik, mau bergerak turun, tidak menjadi masalah karena sudah siap tempur semuanya. Bekal yang dibawa sudah lebih dari cukup. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan mau bertanya. Banyak sekali problem yang dihadapi teman-teman. Karena itu kalau kita buka forum seperti ini, kalau kita buka kelas seperti ini, minimal bisa menjawab pertanyaan itu dan apa yang menjadi kendala. Nanti bisa kita jelaskan sambil belajar juga bareng-bareng, biar yang lain yang belum pernah menemui persoalan itu nanti bisa lebih hati-hati. Silakan kalau mau bertanya terkait analisa boleh, terkait teknik juga boleh. Monggo mau bertanya silakan. Belum confident ketika menerus turun, kapan akan berbalik. Ya. Apa cara ini? Hanya praktis barangkali ya, Mas? Ya, banyak latihan Pak, karena memang harus menemui yang seperti ini. Yang sekali lagi, kapan kembalinya tentu harus ada penguatan. Misalnya ini di sini ada support kuat, kemudian ada hijau. Hijau satu belum menjamin, harus minimal ada hijau lagi. Aduh, berjajar-jajar mulai muncul di sana. Atau ada ekor panjang sudah mulai ada jajar hijau begini. Pasti ada petunjuknya. Hanya kita terkadang tidak jeli melihat di sana, Pak. Contoh yang ini, yang saya bacakan ini, yang saya lihat ini. Ini ya. Ini sebelum naik selalu dimulai dengan rejeksi. Sebelum rejeksi, kita bisa lihat di sebelah kiri di sana ada namanya support di sana. Ketika area support ditolak atau tidak breakout, maka tunggu konfirmasi apakah dia reversal atau sebaliknya. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya harus ada mulai muncul candle hijau, karena ini orientasi kita mau ke atas atau reversal. Artinya penolakan yang ekor begini harus wujud di candle selanjutnya dalam bentuk candle warna hijau begini. Itu pun belum menjamin, ya minimal setidaknya ada dua. Sebenarnya satu cukup, cuma karena teman-teman mungkin masih baru, ya saya rekomendasikan tunggu dua muncul sehingga konfirmatornya kuat. Sinyal awalnya ekor, sinyal tampaknya atau wujudnya hijau, konfirmatornya lagi hijau lagi, baru nanti kuat di sana. Sehingga kalau ini hijau, merah-merah belum masuk, kemudian nunggu hijau ini baru di candle selanjutnya di sini baru kita entry-nya. Kalau kita belum banyak pengalaman. Tetapi kalau sudah pengalaman, bahkan ada ekor muncul hijau ini pun sudah bisa entry di sini.
entry buy di sana.